warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan menyampaikan materi yang bertemakan pertambangan mineral dan logam mulia. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arya Sabtia Devia dengan NIM 101223104. Saya Eki Naila Rahma dengan NIM 101223042. Saya Adiana Nada dengan NIM 101223075. Saya Fariska Nuradinda dengan NIM 101223019. Saya Reni Kusuma Rizky dengan NIM 101223024. Aduh, kita hangat hari ini. Apa nih? Kalau Freeport bisa produksi 1,8 juta ton emas di 2023. Serius? Banyak banget. Ih, lo tau nggak? Ini cuma satu perusahaan doang. Gimana kalau banyak perusahaan di Indonesia bisa produksi emas yang bermiliar-miliar ton? Indonesia kaya ya ternyata. Kaya banget, makanya harus dimanfaati dengan baik. Buat kesejahteraan rakyat kita juga kan. Iya udah. Makanya kita harus pintar-pintar buat produksi emas itu sendiri. Emang biasanya emas dimanfaatin buat apa? Banyak banget. Bisa jadi investasi jangka panjang kan? Apalagi sekarang harga jual emas tinggi loh. Iya ya, apalagi sekarang emas sering dipakai buat perhiasan ya sehari-hari. Bener makanya. Pakai. Apalagi harganya kan per tahunnya naik kan? Betul, makanya. Mana ngincer emas. Makanya buat investasi jangka panjang. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Salah satu sumber daya alam tersebut yaitu berupa bahan tambang. Indonesia merupakan negara yang memiliki bahan tambang yang sangat diminati oleh konsumen dunia, baik itu pengekspor bahan tambang terkemuka, seperti emas, batu bara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga. Kekayaan sumber daya alam Indonesia ini dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk kesejahteraan rakyat bagi Indonesia. Sumber daya alam yang beraneka ragam pada setiap daerahnya pasti memiliki pengelolaan yang sangat bervariasi, sehingga potensi sumber daya alam mineral yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Mengingat isu-isu yang berkembang di Indonesia saat ini bahwa potensi yang besar pada bahan tambang dapat berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam mineral yang paling dicari oleh rakyat nasional maupun internasional yaitu emas, karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan manfaat yang lainnya. Pertambangan emas menjadi salah satu sektor tambang yang banyak dilakukan di Indonesia, baik skala kecil maupun skala besar. Emas merupakan logam mulia yang sangat dihargai di seluruh dunia karena memiliki manfaat yang sangat banyak. Logam mulia ini memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya dapat dijadikan sebagai investasi, dapat dijadikan sebagai standar keuangan atau ekonomi, dapat dijadikan sebagai cadangan devisa bagi negara, dan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran utama pada setiap negara. Berdasarkan manfaat tersebut, emas dijuluki sebagai safe haven, yang artinya dapat menyelamatkan beberapa krisis, terutama pada krisis ekonomi. Potensi dari emas dapat kita lihat dari banyaknya penambangan yang ada dalam negara kita dalam skala besar. Hal ini karena emas dapat dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan ekonomi seperti naik turunnya mata uang di suatu negara. Kalian tahu nggak sih, adanya pertambangan emas di Indonesia itu bukan hanya membawa dampak positif terhadap keekonomian negara Indonesia, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan. Kenapa bisa berdampak negatif terhadap sosial dan lingkungan? Nah, dampak negatif itu biasanya disebabkan karena besarnya skala pertambangan emas itu sendiri. Nah, karena besarnya skala pertambangan emas itu sendiri, biasanya masyarakat sering berkonflik dengan pihak pertambangan itu. Nah, kenapa berkonflik? Nah, konflik itu disebabkan biasanya karena dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pertambangan tersebut. Nah, ternyata pertambangan emas itu juga ada yang tradisional loh, tetapi pertambangan emas yang tradisional itu masih menggunakan merkuri. Nah, sedangkan merkuri itu
dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga terhadap masyarakat itu sendiri. Makanya masyarakat tidak setuju terhadap pertambangan emas secara tradisional. Ada beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena adanya pertambangan di sekitar mereka. Yang pertama, munculnya berbagai penyakit seperti saluran pernafasan dan juga gatal-gatal pada tubuh mereka dikarenakan sungai yang tercemar. Yang kedua, adanya erosi pada tebing-tebing yang menyebabkan saluran pada sungai rusak. Nah, dampak buruk yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan hasil dari pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan serta dapat mencemari lingkungan sekitar pertambangan tersebut. Nah, pertambangan dapat dikatakan legal apabila pertama mempunyai surat izin usaha pertambangan, lalu mempunyai SOP yang telah tercantum di dalamnya dengan jelas standar keselamatan kerja yang memadai serta fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Sedangkan jika pertambangan ilegal tidak mempunyai surat izin pertambangan lalu tidak mempunyai SOP sehingga minimnya standar keselamatan kerja serta dapat mencemari lingkungan sekitar pertambangan tersebut sehingga berdampak bisa menjadi dampak yang buruk bagi lingkungan pertambangan tersebut. Nah, pertambangan dapat dikatakan legal apabila pertambangan tersebut telah memiliki surat izin usaha pertambangan, lalu mempunyai SOP yang telah tercantum dengan jelas di dalamnya tentang standar keselamatan kerja serta fasilitas yang memadai, baik fasilitas pendukung maupun fasilitas utama. Sedangkan untuk pertambangan ilegal tidak mempunyai surat izin usaha pertambangan, lalu tidak mempunyai SOP sehingga minim sekali standar keselamatan kerja serta dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar pertambangan, baik pencemaran air, udara maupun tanah. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai pertambangan legal dan ilegal, di Indonesia ini sendiri negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya minerba, mineral, dan batu bara. Makna dari penguasaan tersebut, negara memiliki kewenangan atau kebebasan penuh dalam bentuk mengatur, kemudian mengurus serta mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional. Dalam hal kewenangan kebijakan negara, negara membuat beberapa peraturan nasional baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah serta keputusan menteri yang mengatur tentang pertambangan, antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba. Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Penambangan dapat dikatakan penambangan yang legal, yaitu mempunyai suatu izin usaha pertambangan yang sudah diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pertambangan minerba atau mineral dan batu bara, menyebutkan terdapat 2 tahap izin usaha yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan usaha pertambangan, yaitu tahap eksplorasi serta tahap operasional dan produksi, mempunyai standar operating producer atau SOP yang telah dicantumkan dengan jelas dalamnya tentang standar keselamatan kerja serta fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut dari fasilitas utama dan fasilitas pendukung, sedangkan pertambangan ilegal tidak mempunyai surat izin usaha pertambangan, tidak mempunyai standar operating producer atau SOP, sehingga minim standar keselamatan kerja. Serta penambangan ilegal dapat memberikan dampak yang buruk untuk lingkungan sekitar pertambangan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Jadi kesimpulannya adalah pertambangan emas merupakan sektor yang signifikan di Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk berbagai jenis mineral dan logam mulia. Emas adalah salah satu komoditas yang sangat dicari karena memiliki nilai yang sangat-sangat efektif sebagai sumber investasi, alat pembayaran, dan lainnya. Namun, pertambangan emas tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang serius. Kegiatan penambangan emas ilegal menjadi perhatian utama karena seringkali terjadi tanpa izin resmi, mengakibatkan konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan lainnya.
Penggunaan merkuri dalam proses penambangan tradisional juga mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, aktivitas ilegal ini berisiko melanggar hak asasi manusia dan mengeksploitasi tenaga kerja. Untuk mengatasi dampak negatif ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang terkait pertambangan mineral dan batu bara, termasuk dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pertambangan ilegal menjadi kunci untuk mengurangi dampak buruknya dan menjamin keberlanjutan industri pertambangan emas secara berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya mineral, khususnya emas, harus dilakukan khususnya secara bijaksana dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi melindungi lingkungan dan masyarakat lokal serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada informasi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.